Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah, dimanapun Anda berada. Welcome, selamat datang dalam ibadah online kenaikan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, mari kita bawa pujian kita di hadapan Tuhan. Berikan yang terbaik, berikan segalanya hanya bagi Yesus, Sang Penyelamat kita yang kudus dan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersamamu hatiku tenang, aman dalam-Mu. Hadirat-Mu ku ingin selalu berada dekat-Mu, bersujud di kaki-Mu, mulutku menyembah-Mu, penuhiku dengan kasih-Mu. Siapa yang dapat menggantikan-Mu? Hanya Padamu jiwaku berseru. Yesus, Yesus, terindah bagiku. Ku ingin selalu berada dekat-Mu. Ku angkat tanganku, jiwaku berseru. Yesus, Yesus, terindah bagiku. Kau yang terindah, Yesus. Kasih Tuhan, Kau Yesus yang termanis, Kau Yesus yang terindah, menjadi bagian dalam kehidupan kami itu. Bertahtalah di atas setiap pujian penyembahan umat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersujud di kaki-Mu, mulutku menyembah-Mu Yesus. Penuhi kami, penuhiku dengan kasih-Mu. Hey, siapa yang dapat menggantikan-Mu? Hanya Padamu jiwaku berseru. Yesus, Yesus, terindah bagiku. Ku ingin selalu berada dekat-Mu. Ku angkat tanganku, jiwaku berseru. Yesus, Yesus, terindah bagiku. Yesus, 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 terindah bagiku.
kehidupan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau pegang setiap janji-Mu, setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu Yesus. Janji takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Di dalam keraguan Kau datang menguatkan. Janji-Mu selalu sertaku. Kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal.
berjanji takkan pernah kau ingkari. Ku percaya kau tak pernah gagal. Menghidupkanku, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya kau tak pernah gagal. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah kau ingkari. Ku percaya kau tak pernah gagal. Menghiburkanku, menghibur,kan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya kau tak pernah gagal. Janjimu yang menghidupkan terbukti dalam hidupku. Janjimu yang ku percaya tak pernah meninggalkanku. Janjimu yang menghidupkan terbukti dalam hidupku. Janjimu yang ku percaya tak pernah meninggalkanku. Jesus, haleluya. Jesus. Mari setiap kita membuka hati kita untuk janji-janji Tuhan boleh diberitakan dan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini kita semua sedang mengalami berbagai macam pergumulan, berbagai macam kesulitan, tantangan yang sedang kita hadapi bersama-sama ini. Tetapi percayalah bahwa janji Tuhan jauh lebih besar dari sebuah masalah, dari semua pergumulan dan tantangan yang kita hadapi. Sebab janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Allah itu setia, sekalipun orang menganggap sebagai suatu kelalaian, tetapi Allah tetap setia untuk menggenapi janjinya dalam setiap kehidupan kita. Mari serahkan setiap kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Dan mari kita izinkan biarlah janji-janjinya boleh digenapi di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Saudara dikasihi Tuhan, setiap saudara dan saya yang saat ini mungkin sedang dalam pergumulan. Mungkin engkau sedang mengalami satu sakit penyakit, kelemahan dalam tubuhmu. Mungkin kau sedang mengalami masalah dalam rumah tangga. Kau sedang mengalami masalah di dalam pekerjaan, dalam bisnismu.
Kau sedang mengalami masalah dalam keuanganmu, dalam masa depanmu, segala yang kau pergumulkan hari-hari ini. Kalau engkau sedang mengalami itu semuanya, mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita taruh tangan kanan kita di dada, dan kita akan berdoa menyerahkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Bapa Surgawi, Engkau melihat setiap kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Engkau melihat anak-anak-Mu yang menaruh tangan mereka di dada. Mereka ada di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, di mana mereka mendengar janji Tuhan, bersama-sama menyembah Engkau pada saat ini ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah tangan kasih-Mu akan terulur kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kuatkan yang lemah ya Bapa, hiburkan yang susah, sembuhkan yang sakit ya Tuhan, berkati yang berkekurangan. Kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang menggenapi setiap janji-janji-Mu. Kepada yang sakit Kau berkata bahwa oleh bilur-bilur Yesus semua sakit penyakit kami telah disembuhkan. Kepada yang berkekurangan Kau berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kepada setiap kami yang galau, yang ragu akan masa depan kami, Engkau berkata, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapa Surgawi, mari Tuhan Kau kuatkan setiap kami, supaya kami boleh mengalami segala janji-janji Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Saat ini kami akan bersama-sama mengingat akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Biarlah setiap kami umat-Mu boleh diberkati dan dikuatkan dengan sharing yang akan kami sampaikan maupun harapan-harapan kami kepada Tuhan. Kami percaya semua akan menjadi berkat buat kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dimanapun kita berada. Bapak Ibu sudah di rumah masing-masing, kami di sini. Shalom. Ya, hari ini kita bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya percaya kita di tengah segala keterbatasan kita karena pandemi COVID-19 ini, kasih karunia Tuhan tetap ada pada kita. Sehingga kita bisa merayakannya, bisa beribadah di rumah masing-masing untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Nah, di sini ada teman-teman kita, ada Pak Indra, worship leader, ada Jessica, singer, dan juga teman-teman IJF Praise ya dari IJF Solo. Mungkin saya mau tanya ya, dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ini, apa harapan-harapan Anda secara pribadi untuk digenapi dalam kehidupan Anda semuanya? Silahkan dari Pak Indra. Ya, terima kasih Pastor. Harapan saya di momen kenaikan Tuhan Yesus ini adalah untuk tetap selalu menjaga hidup kita sejalan dengan kehendak-Nya. Karena kita tahu tanpa kenaikan Yesus Kristus, kita tidak akan menerima Roh Kudus yang menjadi penolong kita, pribadi yang menghibur kita, bahkan pribadi yang menegur kita ketika kita sedang berada di jalan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita percaya kita dituntun Tuhan untuk selalu setia dan taat akan setiap kehendak-Nya. Oke, gitu. Mungkin teman-teman lainnya dari Pak Iwan. Ya, kalau saya pribadi rindu di momen kenaikan Tuhan Yesus ini, setiap anak Tuhan bertumbuh kualitas pribadinya dalam segi apapun, baik itu hubungannya dengan Tuhan, imannya dengan Tuhan, kualitas individunya, skillnya apapun itu bisa bertumbuh lebih lagi supaya
anak-anak Tuhan bisa menjadi terang dimanapun dia berada dan selalu mengandalkan kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Mungkin dari saya itu. Terima kasih Pak Iwan. Mungkin dari Jessica, silakan. Kalau dari saya pribadi di momen kenaikan Tuhan yang kali ini supaya kita semua tetap setia, tetap berjaga-jaga sampai nanti waktu Tuhan datang yang kedua kalinya Tuhan mendapati kita tetap berkenan di hadapannya dan tetap kudus. Terakhir, Saudara Penny. Kalau dari saya pribadi di momen kenaikan Tuhan Yesus ini harapan saya kita bisa merasakan kasih Bapa yang mengubahkan hidup dan memberikan harapan yang baru bagi kita sekalipun saat ini kita sedang mengalami suatu bisa dikatakan suatu proses yang dari Tuhan melalui virus COVID-19 ini. Sekian. Terima kasih Saudara Penny. Ya, mari bersama-sama kita akan memberi waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ingin mengajak kita sekali lagi berdoa supaya firman Tuhan boleh berbicara kepada kita secara pribadi dan kita semua diberkati lebih lagi. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan kali ini. Biarlah Engkau mendengar harapan kami semua ya Tuhan, teman-teman kami semua yang merindukan hidupnya mereka semakin berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini kami akan menerima firman-Mu, urapi kami semua ya Tuhan. Berbicaralah buat kami supaya firman-Mu mengubah hidup kami dan membawa kami semakin berkenan kepadamu. Kami siap diberkati dengan firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mau share dengan satu topik tentang hamba yang bertanggung jawab. Hamba yang bertanggung jawab. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Kisah Rasul 1 ayat yang ke-11. Demikian. Dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kisah Rasul pasal 1, di situ menulis tentang kenaikan Tuhan Yesus yang disaksikan oleh murid-muridnya. Ya, bahkan sekitar diperkirakan yang melihat itu sekitar ratusan orang di bukit di mana Yesus naik, dan mereka menyaksikan Yesus naik ya ke awan-awan. Ya, dan ada malaikat yang berbicara kepada mereka karena mereka begitu terharu, mereka begitu merasa kehilangan, mereka begitu takjub. Jadi mereka hanya memandang ke langit sampai Yesus mungkin sampai tidak terlihat karena begitu kecil dia naik ke surga. Lalu ada malaikat kemudian menegur mereka, berkata, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi malaikat ini juga mengkonfirmasi Yesus yang naik ke surga, dia akan datang kembali. Datangnya dengan cara yang sama seperti dia naik ke surga. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya. Untuk apa? Jadi Yesus naik ke surga. Tujuannya adalah untuk menyiapkan tempat buat saudara dan saya. Supaya ketika tempatnya nanti udah siap, dia akan datang menjemput kita, gerejanya, umatnya sebagai mempelai wanita bagi Kristus. Dan kita dibawa bersama-sama dalam keabadian, kebahagiaan yang abadi. Ya, tapi apa yang kita akan bahas pada hari ini adalah tentang apa yang harus kita lakukan setelah kita ditinggal oleh Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus kepada kita. Ya.
Kita akan berbicara tentang hamba yang bertanggung jawab. Ya, sebagaimana kita telah ditinggal ke surga, satu saat Tuhan akan datang kembali untuk meminta pertanggungjawaban kita semuanya. Apa yang mesti kita pertanggungjawabkan? Bapak Ibu Saudara, yang pertama yang mesti kita pertanggungjawabkan adalah iman. Ya. Tuhan Yesus telah memberikan iman kepada setiap kita masing-masing. Dan satu kali kelak ketika dia datang, dia pasti akan menanyakan, apakah Bapak Ibu Saudara dan saya sendiri memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Lukas 18 ayat 8 berkata demikian, Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya, artinya jika Anak Manusia Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, apakah dia akan mendapati saudara dan saya memiliki iman yang dia telah titipkan kepada saudara dan saya? Nah, saudara dikasih Tuhan bahwa iman itu tidak hanya sesuatu yang statis, tidak bisa berkembang, tidak bisa bertumbuh. Tapi iman itu adalah sesuatu yang bisa kita tumbuh kembangkan. Memang Yesus memberikan perumpamaan iman itu seperti biji sesawi. Saudara tahu bahwa biji sesawi adalah biji yang paling kecil di antara biji tanaman yang lain, saudara. Tapi ketika biji sesawi itu sudah bertumbuh dan kemudian dia menghasilkan buah, maka dia menjadi biji pohon yang besar, saudara, dan menghasilkan banyak biji yang lain. Artinya apa? Saudara dan saya mungkin saat ini punya iman yang kecil, tapi jangan cukup puas dengan iman kita yang kecil sebesar biji sesawi. Kita harus mengembangkan iman kita dengan cara bagaimana? Melalui firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Satu kali ketika Tuhan Yesus datang yang kedua, dia akan tanya bagaimana iman saudara dan saya. Kalau kita telah mengembangkan iman kita, bertumbuh, berbuah, menjadi berkat buat orang lain melalui iman kita, nah Tuhan akan berkenan. Karena dia mendapati saudara dan saya memiliki iman. Jadi saudara dan saya sudah punya iman, jangan sampai iman kita menjadi pudar, menjadi layu, menjadi luntur. Bahkan kita meninggalkan Tuhan, jangan sampai itu terjadi. Karena nanti Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita semuanya. Bagaimana dengan iman, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yang kedua, apa yang mesti kita pertanggungjawabkan pada saat Yesus datang yang kedua kali? Yaitu segala sesuatu yang telah dipercayakan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang telah dipercayakan oleh Tuhan. Nah, segala sesuatu yang telah dipercayakan Tuhan. Saya akan baca dalam Matius pasal yang ke-25, ayat 14 dan 15 disambung dengan ayat 19. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ya, ingat ini sebuah perumpamaan yang sangat menarik tentang talenta, yaitu ada seorang tuan yang bepergian ke luar negeri dan sebelum dia bepergian dia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan harta kepada mereka. Ada seorang hamba dipanggil dipercayakan 5 talenta, yang kedua dipanggil dipercayakan 2 talenta dan yang ketiga dipanggil dipercayakan 1 talenta menurut kesanggupan masing-masing. Ya, jadi seorang dengan yang lain itu berbeda, kepercayaan yang dari Tuhan itu berbeda karena kesanggupannya berbeda-beda, kemampuannya berbeda-beda. Ya, tapi bukan soal jumlah, tapi Tuhan yang inginkan adalah tanggung jawabnya.
Nah, seringkali kalau kita berbicara tentang talenta, mungkin kita hanya mengeksplor, ya, hanya mendeskripsikan talenta itu sebagai sebuah bakat mungkin, sebagai sebuah karunia yang harus kita kembangkan. Tapi pagi hari ini kita akan berbicara tentang segala sesuatu yang Tuhan percayakan itu apa saja. Mari kita mulai renungkan. Yang pertama saya ingin membagikan kepada saudara yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini adalah keluarga. Itu yang pertama, keluarga. Ya, Bapak Ibu, kita percaya bahwa keluarga adalah instrumen yang penting di dalam rencana Allah. Kalau saudara seorang suami, pertanyaannya adalah apakah saudara sudah menjadi pemimpin dalam rumah tangga, menjadi imam dalam rumah tangga yang berkenan kepada Tuhan. Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi istrimu, sungguh-sungguh melayani istrimu, sungguh-sungguh membawa keluargamu ke dalam takut akan Tuhan. Kalau engkau seorang ayah, apakah engkau sudah mendidik anak-anakmu dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sebab suatu saat Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita sebagai suami. Bagaimana dengan keluarga kita? Apa kita sudah memimpin keluarga kita dengan baik? Apakah kita sudah membawa keluarga kita dalam takut akan Tuhan? Apakah kita sudah bisa mendidik anak-anak kita sesuai dengan firman Tuhan? Tuhan akan minta pertanggungjawaban kita. Dan jangan lupa bahwa keluarga adalah gereja yang kecil, saudara. Keluarga adalah tempat untuk Allah bisa mencurahkan kasih-Nya kepada kita semuanya. Jadi saya rindu kita membangun keluarga-keluarga kita masing-masing sebagai tempat di mana Allah bisa bekerja untuk membentuk kita semakin baik, semakin berkenan. Karena itu bawalah keluarga kita senantiasa dalam persekutuan dengan Tuhan. Saudara yang belum memiliki misbah doa keluarga, hari-hari ini adalah waktu yang baik. Saya melihat begitu banyak orang hari-hari ini jadi ingat akan Tuhan, ya, karena pandemi COVID-19 ini. Keluarga-keluarga berdoa, mereka menyembah Tuhan bersama-sama, di rumah mereka baca Alkitab. Nah, ini kesempatan baik, mari keluarga-keluarga kita boleh membangun misbah doa bersama-sama. Yang kedua, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, yang Tuhan akan minta pertanggungjawaban kepada kita adalah pekerjaan atau bisnis kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan untuk menghasilkan kekayaan. Pekerjaan itu adalah kepercayaan daripada Tuhan. Oleh sebab itu kita semua, saudara yang sebagai pengusaha, wirausaha, saudara punya usaha sendiri, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Tekun, jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa. Harus memiliki iman, pengharapan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena pekerjaan ini adalah kepercayaan dari Tuhan, sehingga kita juga harus menjalankannya dengan jujur, dengan takut akan Tuhan, dengan sungguh-sungguh, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya pekerjaan kita bisa memuliakan Tuhan. Kalau kita menjadi seorang karyawan, perhatikan apakah kita sudah melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bekerja untuk perusahaan kita bukan untuk bos kita, tetapi untuk memuliakan Tuhan melalui pekerjaan kita. Jangan malas, ya, tapi bekerja dengan rajin dan jujur, supaya melalui pekerjaan kita nama Tuhan dimuliakan. Karena juga Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban kita di dalam pekerjaan. Kemudian apa lagi yang Tuhan percayakan adalah studi. Ya, anak-anak yang sedang menempuh studi, sekolah maupun kuliah, kita berpesan belajarlah sungguh-sungguh selagi ada kesempatan. Karena tidak selamanya kesempatan itu datang. Ya. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada Anda semua untuk belajar. Mungkin memang keterbatasan kita. Mungkin kita merasa kita mungkin tidak pintar, kita mungkin biasa saja. Tapi saudara, kalau kita belajar dengan rajin, dengan sungguh-sungguh, masa depan itu ada di tangan Tuhan. Seringkali saya melihat bahwa orang-orang yang mungkin
prestasinya di sekolah atau kuliah biasa-biasa, walaupun mereka telah belajar dengan luar biasa, masa depan mereka di tangan Tuhan. Tuhan yang akan menyediakan pekerjaan buat mereka, bisnis buat merekanya nanti. Ya, jadi jangan sia-siakan kesempatan untuk belajar, studi, karena nanti Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada Anda. Yang berikutnya, apa yang akan Tuhan minta dari kita supaya kita bisa bertanggung jawab, yaitu tentang penghasilan atau tentang keuangan. Ya, saya percaya bahwa berkat itu datang dari Tuhan. Dan kalau kita menyadari sesungguhnya semua yang ada pada kita itu bukan milik kita. Coba kita renungkan, waktu kita lahir ke dunia, saudara, apakah kita membawa sesuatu? Kita tidak bawa apa-apa. Ya. Itulah sebabnya ketika nanti kita pulang ke surga, kita juga tidak membawa apa-apa ke surga. Jadi semua yang ada pada kita itu adalah titipan daripada Tuhan. Termasuk kalau kita mungkin memiliki penghasilan, ya, memiliki gaji, memiliki keuntungan dan sebagainya. Tuhan juga akan bertanya, pertanggungjawaban kita bagaimana? Apakah penghasilan kita gunakan untuk hal-hal yang sia-sia? Atau untuk memuaskan keinginan duniawi kita? Atau melakukan banyak pemborosan untuk hal-hal yang tidak berguna? Pasti Tuhan akan minta pertanggungjawaban kita. Dan sesungguhnya mari kita belajar jadi hamba-hamba yang taat dan bertanggung jawab. Ketika saudara dan saya mungkin terima berkat penghasilan, terima gaji dan sebagainya, mari kita belajar untuk memprioritaskan Tuhan. Ya. Amsal 3 ayat 10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ketika saudara terima penghasilan, mungkin keuntungan dan sebagainya, ingat Tuhan itu yang pertama kali. Mari kita belajar dengan setia untuk mengembalikan apa yang jadi miliknya Tuhan, yaitu persepuluhan, dan selebihnya minta hikmat Tuhan, gimana Tuhan kita harus mengelolanya. Supaya kita didapati sebagai hamba-hamba yang bertanggung jawab mengelola segala berkatnya. Yang kelima, saudara, yang saya catat di sini, apa yang Tuhan minta pertanggungjawaban dari kita adalah pelayanan. Ya, kita semua sebagian besar melayani Tuhan. Apapun pelayanan yang kita terima, mari kita jalankan dengan sukacita. Jangan membeda-bedakan antara pelayanan mimbar dengan pelayanan bukan mimbar. Pelayanan yang besar dengan pelayanan yang kecil. Pelayanan yang terlihat dengan pelayanan yang tak terlihat. Semua pelayanan di mata Tuhan itu sama. Oleh sebab itu mari kita belajar setia untuk melakukannya. Jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, ya, tapi melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita. Saudara, melayani Tuhan itu adalah sebuah ciri seseorang yang memiliki kedewasaan rohani. Sebab itu jangan mudah putus asa, jangan mudah ngambek, jangan mudah mundur dari pelayanan. Tapi semuanya itu mari kita lakukan dengan sukacita, dengan hati yang gembira melayani Tuhan. Apalagi yang Tuhan minta pertanggungjawaban daripada kita adalah talenta atau bakat. Saudara, saya yakin bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia disertai dengan bakat atau kemampuan secara khusus. Ada yang 1 mungkin, ada yang 2, ada yang 5, seperti perumpamaan tentang talenta tadi. Minggu yang lalu saya pas melihat TV, biasanya saya jarang melihat TV, pas melihat TV ternyata ada sebuah berita yang ditayangkan seseorang anak usia SD, itu kelas 3, tetapi dalam usia yang masih belia itu saudara, dia ternyata telah memenangkan begitu banyak perlombaan kejuaraan di bidang seni. Bahkan dia saksikan koleksi pialanya itu sekitar 700 buah piala. Dan 75%-nya adalah juara 1. Baik tingkat kota, tingkat lokal, Jawa Tengah maupun nasional. Dan siswa tadi adalah kelas 3 SD dari Sragen, saudara.
kota dekat kita, gitu ya. Orang tuanya mendorong anaknya untuk berprestasi, untuk belajar, pinter sekali melukis dan semua pekerjaan seni, sampai sekolah itu mengangkatnya menjadi guru bantu di bidang seni. Jadi kalau dia itu anak kelas 3, dia mengajar anak kelas 2, adik kelasnya. Dan juga anak kelas 3 dan kelas 4. Dia yang ngajar, saudara, karena kemampuannya di bidang seni. Nah, ini adalah salah satu contoh kalau kita mempunyai bakat, mungkin apa saja yang menjadi bakat kita. Mungkin saudara suka nyanyi, mengembangkan nyanyi, ya, bernyanyi untuk Tuhan, latihan vokal dan sebagainya, supaya bakat saudara di bidang menyanyi bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan, atau di bidang musik, di bidang seni, di bidang olahraga, ya, di bidang teknologi dan sebagainya. Semua bakat yang Tuhan percayakan kepada kita jangan dipendam, tapi mari kita kembangkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir yang Tuhan minta kepada kita, pertanggungjawabannya adalah waktu. Ya, kita semua diberikan waktu yang sama, 1 hari 24 jam, saudara. Tapi pertanyaannya, ada orang yang bisa menggunakan waktunya dengan baik sehingga bisa menggunakan untuk hal-hal yang produktif. Sebaliknya ada juga orang yang membuang-buang waktu untuk hal yang sia-sia. Ya, ada yang hanya menggunakan waktu untuk main game, begadang, ya, tidak jelas, runtang-runtung ke sana kemari dengan teman-temannya, tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi ada orang yang menggunakan waktunya untuk melayani Tuhan. Ada menggunakan waktunya untuk mengerjakan usaha bisnis dengan sungguh-sungguh. Waktu sangat penting. Itulah sebabnya orang dunia mengatakan bahwa waktu adalah uang. Nah, kita semua tentu tidak berkata bahwa waktu adalah uang. Tapi waktu adalah kepercayaan daripada Tuhan. Bagaimana penggunaan waktu kita? Apakah kita buang waktu kita untuk hal yang sia-sia? Atau kita gunakan waktu kita untuk hal-hal yang produktif, yang memuliakan Tuhan? Karena satu kali kelak, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita tentang waktu. Ya, jangan sia-siakan waktu ini. Nah, saya akan kembali ke Matius pasal 25 tadi, ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ya, ini adalah sebuah apresiasi dari tuannya tadi kepada hamba-hambanya yang setia. Kepada yang 5 talenta, dia beroleh laba 5 talenta. Kepada yang 2 talenta, beroleh laba 2 talenta. Sehingga tuannya itu berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kalau saudara dan saya mengembangkan ya semua yang Tuhan percayakan kepada kita dengan baik, baik iman maupun semua yang Tuhan tadi percayakan kepada kita, maka kita akan disebut Tuhan sebagai hamba yang baik dan setia. Dan bukan hanya dipuji oleh Tuhan, tapi Tuhan akan mempercayakan kepada kita apa? Yaitu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, jadi mari kita belajar. Mungkin saudara dan saya menyadari apa yang ada pada kita masih kecil. Mungkin bisnis kita masih baru merintis, masih kecil. Ya. Tapi mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Segala sesuatu yang besar selalu dimulai dari yang kecil. Mungkin kita memiliki bakat kemampuan yang mungkin kecil. Suka musik, tapi ya baru bisa sedikit. Kalau saudara punya kesukaan dan kemudian ada kesempatan, belajarlah sungguh-sungguh. Siapa tahu Tuhan memberkati talenta saudara, sehingga melalui musik saudara bisa melayani Tuhan lebih lagi. Dan banyak hal yang lain. Demikian juga pekerjaan, keluarga saudara, ya. Lakukan dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Supaya kita beroleh kebahagiaan bersama Tuhan ketika Dia datang yang kedua kali kepada kita. Satu tips lagi ayat yang terakhir saya bagikan, Kolose 3 ayat 23.
Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kadangkala yang menjadi kendala kepada kita untuk melakukan semua kepercayaan Tuhan tadi, kita merasa bahwa kita melakukan untuk manusia. Contoh misalnya seorang anak ya dipercaya oleh ayah ibunya untuk membantu pekerjaan rumah. Mungkin dalam konsep pikirnya dia melakukan pekerjaan rumah untuk membantu ayah dan ibunya. Sehingga dia bisa melakukannya dengan asal-asalan, tidak sungguh-sungguh. Tapi kalau melakukan untuk Tuhan dengan sebuah kesadaran, maka dia akan melakukan dengan sungguh-sungguh yang terbaik. Demikian juga saudara yang belajar. Saudara belajar bukan untuk menyenangkan orang tua. Saudara belajar bukan untuk mencari prestasi. Tapi saudara belajar adalah untuk memuliakan Tuhan. Maka saya yakin tidak akan lagi ada yang bolos. Tidak akan ada lagi yang mencontek. Tidak akan ada lagi yang tidak sungguh-sungguh males-malesan. Kalau kita bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia, saya percaya kita akan bekerja dengan jujur. Kita akan bekerja dengan rajin. Kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena pekerjaan kita adalah pelayanan kita. Apalagi pelayanan kita, saudara-saudara yang melayani di sini, saya sangat berharap jangan saudara berpikir melayani untuk menyenangkan manusia. Supaya bisa membuat gereja kita dikenal, ya. Supaya kita punya tim istri yang bagus. Ya. Saudara, mari pertama-tama motivasi kita melayani adalah untuk Tuhan. Ya, jangan motivasi untuk menyenangkan manusia. Maka saya percaya dengan demikian kita semua bisa didapati Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan yang bertanggung jawab. Ingat, Yesus akan datang yang kedua kali. Beberapa bulan yang lalu ketika kasus COVID-19 ini diumumkan oleh Presiden Jokowi tanggal 2 Maret, saya ketemu seorang Kristen yang dulu seorang jemaat yang sudah lama sekali tidak ketemu. Ketemu di sebuah swalayan. Dan kemudian dia cerita waktu-waktu ini dia merasa sudah tidak mungkin lagi hidup main-main sebagai orang Kristen. Dengan cara yang sembrono, hidup dalam dosa. Dia berkata hari ini semakin gelap. Jadi dia harus sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan dia bersaksi bahwa dia melayani di sebuah persekutuan doa sebagai pemain gitar, saudara. Tapi dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Bahkan dia ambil waktu puasa sebelum melayani sehingga orang-orang yang mendapatkan pelayanan musiknya dalam sebuah persekutuan mungkin beberapa puluh orang diberkati dengan pelayanan musiknya sebagai seorang gitaris yang menyembah Tuhan. Dia berkata hari-hari ini dia tidak bisa lagi seperti dulu. Yang melakukan pelayanan dengan memilih-milih pelayanan di tempat yang mungkin dilihat orang. Tapi saat ini dia memutuskan untuk melayani di ruangan doa. Orang mungkin tidak lihat apa yang dia lakukan. Bahkan dia lebih banyak berdoa di rumah sebelum memulai melakukan pelayanan itu. Tapi dia berkata bahwa Tuhan melihat hal-hal yang tersembunyi. Bahkan pelayanan-pelayanan yang tidak dilihat oleh orang, tapi ketika dilakukan dengan segenap hati untuk Tuhan, maka Tuhan akan memandang itu sebagai sesuatu yang berkenan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ini, saya ingin mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudara dan saya sendiri, untuk kita semakin bersungguh-sungguh melakukan panggilan kita di hadapan Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, baik iman maupun segala sesuatu yang tadi telah saya sebutkan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Supaya ketika Tuhan Yesus nanti datang yang kedua kali, Dia mendapati saudara dan saya punya iman. Dan kita didapati sebagai hamba-hamba yang taat dan setia, mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan sungguh-sungguh. Haleluya, Tuhan memberkati. Mari kita ambil waktu untuk berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus.
Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau telah mempercayakan harta surgawi kepada kami. Tuhan telah mempercayakan iman kepada kami. Tuhan telah mempercayakan keluarga, pekerjaan, studi, penghasilan, pelayanan, talenta maupun waktu kami. Kami tahu ya Tuhan, satu saat ketika Engkau datang kembali, Engkau meminta pertanggungjawaban kami semua atas semua yang Tuhan percayakan kepada kami. Bapa, ampuni kami kalau selama ini kami kurang sungguh-sungguh di dalam mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami bersyukur mendengar firman-Mu hari ini, dan kami mau mengambil keputusan untuk menjadi hamba-hamba yang bertanggung jawab, hamba-hamba yang setia dan taat, melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Berkati Tuhan seluruh jemaat Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka, dalam studi mereka, dalam pelayanan mereka, dalam keseharian mereka setiap hari. Tuhan yang akan tolong mereka untuk mereka boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang taat dan setia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya firman-Mu mengubah kami, membuat hidup kami semakin berkenan kepada-Mu. Kami terima dengan sukacita segala berkat rohani ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, tentu kita akan belajar untuk memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan selalu saya katakan bahwa persembahan yang terbaik adalah tubuh kita. Ya, Roma pasal 12 ya, ayat yang kedua. Saya bacakan firman Tuhan demikian. Ya, Roma pasal 12 ayat pertama dan ayat kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Persembahan yang paling berkenan kepada Tuhan adalah persembahan hidup kita. Mari jadikan hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan hari ini kalau saudara dan saya rindu untuk boleh mempersembahkan persembahan kita dalam bentuk keuangan, mari kita siapkan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Saya percaya ketika kita melakukan dengan setia, kita akan mengalami segala janji-janji Tuhan. Kita bisa memberikan persembahan kita secara online ya untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini, maupun saudara bisa menyiapkan persembahan di rumah masing-masing yang nanti bisa dibawa ke rumah Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan persembahan kita kepada Tuhan. Siapkan setiap amplop-amplop saudara. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, menerima semua berkat rohani pada saat ini melalui firman-Mu yang menguatkan kami dan membawa kami untuk menjadi hamba-hamba yang setia, taat, dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Saat ini kami mau mempersembahkan kehidupan kami yang terutama ya Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Biarlah Engkau mendapati kami semua hidup dengan berkenan, hidup dengan kudus di hadapan Tuhan. Kami juga belajar untuk memberi persembahan melalui keuangan kami ya Tuhan. Sebab firman-Mu berkata dalam Amsal 3 ayat 10, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dan bejana pemberaanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan, Kau akan memberkati setiap umat-Mu yang saat ini membawa persembahan dan menyampaikan persembahan baik secara online melalui transfer ke rekening maupun persembahan yang disiapkan di rumah-rumah mereka ya Tuhan. Mari Engkau akan memberkati baik persembahan syukur kami per 10
maupun juga persembahan untuk pembangunan. Engkau berkati semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Mari dimanapun kita berada saat ini, kita angkat tangan kita pada Tuhan semuanya. Dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, kita serahkan hidup kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan, di mana Tuhan memberkati dan menjadikan kita berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kau berada, di rumah, di tempat pekerjaanmu, di tempat studimu, terimalah berkat Tuhan ini. Firman Tuhan berkata, Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya disampaikannya kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengalahkan segala musuh-musuhmu dan menjadikan kau lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu, memberkati segala usaha dan pekerjaanmu, memberkati studi dan juga masa depanmu. Tuhan Allah jadikan kau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu dipenuhi dengan sukacita, dengan kekudusan, dengan iman, pengharapan dan kasih, dan kuasa Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata, amin.